Sebelumnya mohon maaf ya tadi terpotong. Kali ini kita akan meneruskan pembacaan kitab Nurul Yakin, tepat di pembahasan pertama ya, yaitu tentang An-Nasabus Syarif atau nasab dari Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nasabus Syarif, Sayyidul Akram alladhi syarrafan nasa biwujudih wa Muhammad ibnu Abdullah min zaujihi Aminatu bintu Wahbin Az-Zuhriyah Al-Qurasiyah. Satu orang paling mulia yang menjadikan kita mulia karena keberadaannya bernama Muhammad, putra dari Abdullah, termasuk dari istri Abdullah bernama Aminah, putri dari Wahab ya, putri dari Wahab Bani Zuhrah, dan termasuk kabilah Quraisy. Ibni Abdul Muttalib min zauji Fatimatu bintu Amrin al-Mahzumiyah al-Qurasiyah. Abdullah adalah putra dari Abdul Muttalib, termasuk dari istri Abdul Muttalib adalah Fatimah, putri dari Amr, Mahzum ya, Bani Mahzum, dan kabilah Quraisy. Wa kana Abdullah syaikhan mu'azzaman fi Quraisy yasduruna an ra'yihi fi muskilatihim wa yuqaddimunahu fi muhimmatihim. Abdul Muttalib adalah seorang yang sangat diagungkan di masyarakatnya, di Bani Quraisy, di kabilah Quraisy. Orang-orang Quraisy bila mereka menemukan kesulitan-kesulitan maka akan meminta pertimbangan atau meminta pendapat dari Abdul Muttalib. Dan di hal-hal yang penting ya, hal-hal yang dianggap penting oleh mereka, itu Abdul Muttalib yang diajukan di depan. Ibni Hashim min zaujihi Salma binti Amrin an-Najjariyah. Abdul Muttalib adalah putra dari Hashim, termasuk istri dari Hashim bernama Salma, putri dari Amr, Bani Najjar, Khazrajiyah ya, Khazrajiyah, kabilah Khazraj. Ibni Abdi Manaf min zaujihi Atikah binti Murrah As-Sulamiyah. Hashim putra dari Abdul Manaf, termasuk istri Abdul Manaf adalah Atikah binti Murrah ya, Sulami, Bani Sulam, Bani Sulaim ya, Bani Sulaim. Ibni Qusay min zaujihi Habi ya, mungkin Habi, Hubay mungkin, bintu Halil al-Khuzaiyah. Hubay putri dari Halil ya, Khuzai, Bani Khuzai. Nama-nama ini ya sulit nih. Wa kana ila Qusayyin fil jahiliyah hijabatul baiti wa siqayatul hajj wa itamuhu al-musamma birrifadah wa nadmah wa hiya sura la yatimu amrun illa fi baiti wal liwa'u la tuqadu rayatun li harbin illa biyadih. Jadi di masa jahiliyah Qusay ini memiliki beberapa peranan penting ya. Beliau memiliki beberapa jabatan atau tugas, yaitu yang pertama hijabah ya, hijabah itu menutupi Ka'bah. Yang kedua sikoyah, sikoyah itu memberi minum para jamaah haji. Yang ketiga rifadah memberi makan jamaah haji. Kemudian nadwah, nadwah ini tempat permusyawarat, tempat musyawarah. Jadi segala hal-hal yang dibahas itu tidak diputuskan kecuali di rumah beliau, namanya nadwah ya. Kemudian panji atau bendera yang dibawa saat perang, bendera itu tidak diikat kecuali beliau yang mengikat ya. Walamma asyrafa alal mauti ja'alaha fi yadi ahadi auladihi. Dan di saat beliau mendekati kematian, jabatan-jabatan itu dibagikan kepada anaknya ya, kepada anaknya. Abdiddar lakin Banu Abdi Manaf ajma'u ra'yahum ala alla yatruku bani ammihim Abdiddar yastathiruna bihadhil mafakhir. Jadi sebenarnya semua jabatan ini diberikan hanya ke Abdiddar saja, tapi putra-putra dari Abdul Manaf mereka sepakat untuk tidak membiarkan Abdiddar memiliki semua keistimewaan ini, memiliki semua keagungan ini.
Wa kadza yufdil amru ilal kita laulaan tadarokal amru ukulaul fariqain. Tadarokal amro ya. Jadi perbedaan itu hampir menjadikan mereka berperang ya. Yang antara Abduddar dengan Bani Abdul Manaf itu mereka hampir perang ya, karena yang satu meminta apa itu, jabatan-jabatan itu dibagi, tapi yang satu merasa dirinya yang mendapat wasiat dari Qusay. Tapi keadaan itu bisa reda karena tokoh-tokoh dari mereka yang mendamaikan ya. Fa'atau Bani Abdi Manaf Asyiqayah wa Rifadah fada mata fihim ila anintaha lil Abbas bin Abdul Muttalib thumma li banihi min ba'di. Sehingga dari perseteruan itu maka diputuskanlah Bani Abdi Manaf, keturunan Bani Manaf memegang dua jabatan atau dua tugas, yaitu Sikoyah dan Rifadah. Sikoyah ini memberi makan ya, memberi minum. Rifadah ini memberi makan ya. Keduanya untuk jamaah haji. Dan kedua tugas ini berlangsung hingga sampai ke Abbas ya. Abbas saudara dari Abdullah ya, paman Nabi. Lalu diberikan kepada putranya. Setelah Abbas diberikan kepada putranya. Amma hijabah fabagiyat biyadi Bani Abdiddar wa qarraha lahum asyar'u fahiya fihim ilal an. Wa hum Banu Syaibah ibni Utsman ibni Abi Thalhah bin Abdul Uzza bin Utsman bin Abdiddar. Untuk hijabah itu apa itu? Penutup ya, penutup Ka'bah, kiswah Ka'bah itu diberikan kepada keturunan Abdiddar, dan hal itu ditetapkan oleh syariat hingga sekarang. Dan sekarang yang memegang tugas itu adalah Banu Syaibah ya, Banu Syaibah yang nanti kalau nasabnya kita urutkan sampai ke Abdiddar. Wa amal liwa'u fadama fihim hatta abtalahul Islam wa ja'alahu haqqan lil khalifah alal muslimin yad'uhu fi man yarahu sholihan lahu wa kadzalika nadwa. Untuk tugas yang lain yaitu bendera ya, bendera, mengikat bendera tadi, liwa. Kemudian kalau bendera itu sebenarnya tetap ada di tangan mereka, tapi setelah agama Islam dipeluk oleh para masyarakat Arab, maka liwa ini dijadikan hak bagi khalifah ya, dijadikan hak bagi khalifah atau pemimpin, dan khalifah ini berhak memberikannya kepada siapapun yang dianggap mampu membawanya. Begitu pula nadwah ya, tempat permusyawaratan ini juga menjadi hak khalifah. Wa Qusay ibni Kilab min zaujihi Fatimah binti Sa'ad wahia Yamaniyah min Azdi Sanu'ah. Qusay ini adalah putra dari Kilab ya, termasuk dari istri Kilab adalah Fatimah, putri dari Sa'ad. Fatimah ini merupakan orang Yaman ya, dari kabilah atau keturunan Azid Sanu'ah. Ibni Murrah min zaujihi Hindun ibnu Surair min Bani Fihr bin Malik. Kilab adalah putra dari Murrah, termasuk dari istri Murrah adalah Hindun, putri dari Surair. Surair ini termasuk Bani Fihr bin Malik. Ibni Ka'bin min zaujihi Wahsyiyah bintu Syaiban bin Bani Fihr aidan. Murrah putra dari Ka'ab, termasuk istri dari Ka'ab adalah Wahsyiyah, putri dari Syaiban, termasuk Bani Fihr. Ibni Lu'ay min zaujihi Ummu Ka'ab Maria bintu Ka'ab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala